Ini yang di depan ada beberapa, mungkin mau satu-satu saja. Ada waktu lagi sekitar 20 menit kita bagi ya, 2 menit mana ke? 2 menit mana? Kalau udah 2 menit langsung yang ini kan pindahkan ke. Silakan. Suksma, Bapak Kade Aribawo, saya sangat senang Bapak bisa berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya dengan masyarakat Tanjung Benua. Nah, saya akan langsung saja, tidak lagi karena Pak berikan waktu cuma kan 2 menit, lebih bagus saya balik kanan pulang. Itu yang lebih bagus. Saya tahu profesi Bapak senilah yang nantinya akan menyelesaikan segala masalah. Ingat dalam aturan undang. Saya tahu. Sudah itu Bapak, saya putra asli Tanjung Benua, sudah banyak berbuat di daerah saya. Yang perlu saya pesankan kepada Bapak Kade Aribawo Dewan Seni, ya, kami menyelamatkan pura dalam Tanjung Taman Beji itu sudah dilaksanakan reklamasi. Kalau nggak begitu pura dalam ini sama dalam Beji sampun tergerus menjadi air laut. Gimana? Itu satu yang saya informasikan. Bapak, elek-elek begini pendiri wisata Bali, Pak. Ini orangnya yang mendirikan wisata Bali kita di rumah, memberikan kontribusi tertentu di BAB-nya sekarang di Bali. Dulu makan nasi cacah, terkenal Tanjung Benua Bukit itu nafsu orang siler. Sekarang BAB tertinggi, Pak, berkat pengembangan wisata Bali. Nah sekarang saya tidak mau orang yang dari bukit gunung jauh atau di puncak gunung Ujiama gitu, yang di luar Bali lagi berbicara masalah laut. Ini loh, kalau berbicara masalah reklamasi, revitalisasi masalah maritim, saya orang maritim, Pak. Maritim pertama kali yang ada di balik saya, salah satu mahasiswanya. Saya kan bela mati ini, saya tidak mau Tanjung tenggelam. Justru karena apa? Karena tidak direklamasi atau tidak revitalisasi Tanjung yang tenggelam. Salaman dengan saya, Pak. Mau salam dengan saya? Justru Tanjung Benua selamat, justru harus diambil langkah untuk direvitalisasi. Terima kasih Pak. Ampun. Nah, sudah itu Pak Kade. Bagian. Cukup. Niki kamera. Ya. Semuanya yang suruh pihak DWBI untuk membawa. Ya. Tolong bawakan kamera, rekam dengan baik acara ini. Habis itu sebarkan ke seluruh Bali. Mau kuning apa semua. Itu yang suruh. Itu jadi dokumentasi. Mau kan. Ini ada oleh-oleh Pak. Tapi kan. Ini saya akan oleh-oleh. Ngai wadilan. Saya datang sendiri. Ya. Saya datang sendiri. Tapi pengikut saya 200 lebih. Ada 250 orang. Ini oleh orang seni. Nah, saya datang salaman dengan orang seni. Sebenarnya ini saya tunjukkan kepada Presiden. Itu mudah-mudahan yang. Nah, sekarang lewat BPD wakil kami yang di Jakarta. Tolong Pak, seni yang bisa menyelesaikan lagi. Kalau politik tidak. Iya, tidak. Makanya yang terus terang udah bilang saya akan buat acara itu. Yang main-main yang akan buat acara ini sebaik mungkin. Makanya yang perlu dia undang, setelah yang perlu ada yang kontra, kirim, mangde, becik, sana-sana. Terus apa? Om Swastiastu. Swastiastu. Yang terhormat Bapak-bapak, para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sudah jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bali. Bapak Kade Aribawo yang saya hormati dan Bapak Sekda yang saya hormati, sayalah yang selama ini selalu memimpin demo untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi Teluk Benua. Hampir 2 tahun kami bergerak untuk mendukung reklamasi Teluk Benua ini, Pak. Saya bernama Iwayan Lanang Sendiri, mungkin di Global FM
saudara saya Pak Kadek Diano sebetulnya sekarang terpilih lagi untuk yang keempat kalinya sebagai anggota DPRD di Provinsi Bali, dan beliau terpilih sebagai Ketua Pansus Arahan Zonasi. Jadi saya lebih sering dipanggil Lanang Sembilan. Jadi kenapa saya mendukung reklamasi? Jadi karena waktunya 2 menit ya. Saya dibesarkan di dunia pariwisata dari kecil di Celuk. Mungkin Pak Lola sering ke Celuk, saya tahu. Saya orang pariwisata, saya orang yatim dipelihara di Celuk gitu. Jadi saya mengerti pariwisata kita sekarang, bisnis industri pariwisata yang kita punya di Bali sekarang, Bapak mungkin sudah tahu kondisi seperti apa. Jadi kalau wisatawan dari berbagai negara itu berkunjung ke Bali, apa itu yang disebut dengan overland antar pulau, kemudian Bali only, dia hanya turnya 5 hari di Bali. Kalau Bali only itu, bapak-bapak yang terhormat dan ibu yang terhormat, anggota DPD, pertama wisatawan breakfast, kedua setelah itu langsung menonton pertunjukan tari barong di kabupaten kami di Gianyar, di desa Batu Bulang. Kemudian diajak langsung mengunjungi kerajaan Perak, kemudian mengunjungi Gua Gajah, kemudian Istana Negara Dampak Siling dengan tirta unggulnya, kemudian makan siang di Kintamani, balik nonton tari kecak lagi sorenya. Nah begitulah setiap hari kondisi jualan bisnis industri pariwisata kita yang sekarang yang kita punya. Kemudian yang kedua ada Tanah Lot tuh. Yang ketiga ada Besakeh tuh. Kemudian beri program Tanjung Benua Parasai. Jadi sudah jadi rumah. Kemudian kita lihat persaingan seperti apa yang ditawarkan tadi, dipaparkan tadi oleh TWBI. Seperti itulah keadaan dunia pariwisata yang kita punya. Cukup. Yang kedua, Pak, kenapa kalau dia bahasakan ini udah bahasa udah pro, artinya manggil ucap ini weten beberapa sedikit saja Pak, tadi sedikitnya. Kenapa saya dari 2 tahun lebih mendukung TWBI? Karena kebetulan saya adalah seorang manajer salah satu perusahaan keuangan. Saya bekerja di PT Asuransi Jiwa Capital. Jadi saya mengetahui bahwa sekarang masih saya sekarang turun pangkat saja dari brand manager menjadi manajer. Jadi kenapa? Jadi beda dengan serangan. Kalau di reklamasi pada serangan itu investornya bodong, Pak. Tapi kalau duitnya jelas. Silakan dulu, Pak. Silakan bodong. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak. Yang terhormat pimpinan sidang, Ketua Komite 2 DPD RI. Nama saya Komang Gede Subudi, Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus. Kantor kami di Bypass Ngurah Rai 168 Topati. Dari tadi saya dengar banyak sekali sudah pembicara yang mendahului kita tadi bahwa suara rakyat memang belum terwakili di sana. Satu contoh, tadi disebutkan belum ada kajian resminya. Ini sudah ada kajian, Pak. Itu sebabnya kami tidak ujuk-ujuk langsung mendukung. Justru ada kajian yang jelas, sudah perizinan tahapannya jelas. Ini penting kami sampaikan karena kami menganggap bahwa investor ini adalah investor yang serius. Kami kebetulan juga adalah orang lingkungan, Pak. Saya Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Ya, kalau seperti umum sebenarnya mau yang seperti ini. Satu, sebenarnya yang pro yang diundang oleh beliau itu sebenarnya saya tidak mau gini. Karena ini yang mengkaji-kaji. Karena beliau bilang tanggalnya yang sekarang Bapak Profesor yang mengkaji ini hadir bisa hari ini. Nah ini sebenarnya yang mau saya dengar gitu, Bapak Profesor. Makanya saya tadi mohon maaf ini langkahnya langsung ini karena desakan dari keinginan berbicara daripada teman-teman ini akan kita saudara-saudara dia. Tidak berikan sekarang kesempatan. Oke, satu menit aja. 1 menit. Oke, jadi karena itulah kami Yayasan Bumi Bagus dan seluruh sahabatnya di belakang kami ini wakil dari seluruh Bali, Pak. Kami bawa semua. Di sebelah kami adalah Undagi Bali yang resmi diakui oleh pemerintah. Dan kemudian beliau pembina Yayasan Bumi Bagus. Di sebelahnya ada sekretaris kami yang siap untuk diajak 3 bahasa, Pak. Yayasan kami bergerak di bidang sosial dan lingkungan hidup.
Di sebelahnya juga ada Mangku. Kami membina Mangku Bali. Jadi tidak ujuk-ujuk kami mendukung revitalisasi ini karena kajiannya jelas, perizinan jelas, semuanya jelas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu direksi tadi. Itu kami dukung. Sepanjang lingkungan Bali dijaga dengan baik, kami mendukung. Kalau nanti dalam perjalanan ternyata lingkungan dirusak, kami akan menghadang. Itu intinya. Jadi poin yang kami ingin sampaikan, kami melihat ini adalah hal yang wajib untuk dilanjutkan. Karena apa? Karena kebaikannya jauh lebih besar daripada keburukannya. Intinya kalau ada yang demo-demo dan seterusnya, itu kecil buat kami. Karena kalau kami melihat ini 85% mendukung, Pak. Yang 15% itu menolak. Cuma mereka suarakan. Kami tidak ingin hal-hal seperti itu akan kami imbangi di lapangan. Intinya kami dorong DPD untuk mempercepat proses reklamasi ini diwujudkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan lanjut. Terima kasih Pak. Saudara. 1 menit ya. Kami dari Forum Bali Harmoni, kalau mendengar Por Bali yang menolak, kamilah dari Forum Bali Harmoni adalah mendukung reklamasi. Ada satu Pak yang sampaikan. Saya mohon kepada senator kita yang dari Bali, maaf ya, ada beda karena terang-terang tidak jelas mengatakan menolak. Oleh karena beliau kan wakil kita di Bali. Surat aspirasi di bawah, baru menolak. Saya mohon jangan sampai nanti sesuatu yang dari Bali, Bapak beda karena jangan seperti demikian. Saya mohon aplaus kepada Pak Alibawo sudah berani membela. Saya berani sama Pak beda karena itu jangan menolak dulu. Yang kedua adalah saya mohon ada beliau berserakan di Bali ini, baliho yang menolak itu adalah satu orang yang masang dengan biaya yang besar. Sekarang dirobek semua. Maksudnya adalah dirobek biar rakyat membela, tapi nggak ada yang bela. Itu buktinya adalah baliho dibuat oleh satu orang. Jangan terpancing sebentar Pak, adakan rapat dengan yang menolak, jangan terpancing di sisi itu. Yang kedua, yang ketiga adalah singkat saja Pak. Kami dari Bali Harmoni ada adat, budaya, berwisata dan pemuda mendukung penuh kepada reklamasi. Karena apa? Karena menciptakan lapangan kerja, menciptakan pembangunan berkelas yang tidak karena itu disampaikan kepada sekalian. Sebentar yang menolak jangan terpancing karena dia pintar sekali mengalihkan mengobong otak-otak Mr. Bali untuk menolak kebijakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Pak Pimpinan. Saya perkenalkan, saya perwakilan dari rekan-rekan Majelis Alit Desa Pekraman, Kecamatan Kuta Selatan. Tadi ada anggota kita cukup 6 orang, tetapi karena ada sebagian harus ada kepentingan dia balik. Nah, kamilah sesungguhnya bagian dari masyarakat yang ada di seputaran Tanjung Benua. Nah, kami juga klarifikasi, kami sampaikan kenapa kami harus hadir di pertemuan ini. Kami tegaskan, kalau tadi Pak Lolak bilang, mohon maaf Pak Lolak lebih keren gitu kan, berada pada posisi pro dan kontra. Tetapi kami tegaskan bahwa kami sesungguhnya ingin memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat bagaimana kita harus menjaga adat dan budaya Bali ini. Tidak dalam kapasitas kita berbicara pro dan tidak dalam kapasitas kita berbicara kontra. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang kami kaji, kemudian ternyata ada pihak yang sepaham dengan itu, maka mereka akan menyatakan kami pro. Tetapi bukan itu yang menjadi pemikiran utama kami. Bapak sekalian yang saya sampaikan, sesungguhnya apa yang saya sampaikan adalah merupakan kajian dari Majelis Alit Desa Pekraman Kecamatan Kuta Selatan. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi selama ini, kami di Majelis Alit merasa terenyuh. Kenapa kami diam? Dan kami juga tegaskan bahwa Majelis Alit atau Desa Adat Desa Pekraman jangan sampai diam terhadap situasi. Kalau kami diam, maka kamilah yang akan menerima dampak di kemudian hari. Oleh karena itu, kami bersembilan ada bendesa adat di Kecamatan Kuta Selatan pada bulan September, Oktober, November ini secara intens kami melakukan suatu kajian terhadap kondisi yang ada di lingkungan kami dan terhadap kondisi yang ada di luar lingkungan kami.
Karena kamilah sesungguhnya yang paling banyak akan menikmati atau merasakan apa yang terjadi di kemudian hari. Kami mendapatkan cerita dari para leluhur kami, apa yang ada di lingkungan Teluk Benua 50 tahun yang lalu, apa yang ada di Teluk Benua 40 tahun yang lalu, bagaimana kondisi Teluk Benua 20 tahun yang lalu, 10 tahun, dan yang sekarang. Dan dari kondisi-kondisi itu kita bisa prediksi kalau ini dibiarkan. Maka saya yakinkan beranalisis kita semua, Teluk Benua kalau dibiarkan tidak dikelola, maka dia akan menjadi daratan secara otomatis. Ya? Dia akan otomatis menjadi daratan. Nah, kalau dia sudah otomatis menjadi daratan, Kuta, yakinkan Kuta akan tenggelam. Ya, Kuta akan tenggelam. Kenapa Kuta tenggelam? Karena air tidak bisa mengalir dari Kuta ke benua. Nah, ini berbagai kajian yang harus kita pahami. Dengan berbagai pertimbangan itulah sesungguhnya dalam forum ini, sekali lagi sesungguhnya tadi mohon maaf kalaulah sesungguhnya biarkanlah masyarakat yang lebih banyak berbicara, baru pemimpin-pemimpin berbicara, ya. Tidak sebaliknya pemimpin-pemimpin yang minta dibicara dulu baru terakhir minta rakyat. Tidak salah teman di Porbali tadi itu. Ya, tidak salah teman yang di Porbali itu minta untuk bicara lebih awal. Tidak kemudian, mohon maaf Bapak Bupati atau Wakil Bupati yang mewakili, tidak ada sesuatu yang didapat hari tadi dari informasi dari Bapak-Bapak yang mewakili Bupati atau DPR terhadap pertemuan ini. Mohon maaf Pak Lola, ini mungkin beberapa hal yang Terima kasih Pak, terima kasih. Cukup ya. Mungkin Pak, begini saya ulang lagi sedikit. Mungkin situasi tadi bagi kami, analisis kami di Kuta Selatan, perbaikan terhadap kondisi Tanjung Teluk Benua wajib dilakukan. Perbaikan yang saya tekankan, perbaikan Tanjung Benua wajib dilakukan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana melakukan perbaikan? Perbaikan dilakukan bisa dengan revitalisasi. Kalau dibiarkan akan jadi daratan. Kemudian kalau ada aturan yang mengatur yang bertentangan, bagaimana kita harus kondisikan, bagaimana harus kita sesuaikan agar perbaikan itu bisa dilakukan. Ya, jangan kemudian mesti balik Pak. Ya, juga mohon sekali lagi bahwa semua kondisi itu sudah kami pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Pak Tambo selaku Ketua DPRD Provinsi Bali, Pak Sekda juga, mari kita bicara lebih. Kita tidak ingin masyarakat kita berbicara tanpa alasan, tanpa analisis jelas. Saya tidak ingin masyarakat Bali ya, justru apa? Justru dipolitisir, justru dimanfaatkan oleh masyarakat luar Bali. Dan saya satu lagi mohon maaf, ya kalau dulu Pak Lola Harimbawa menggunakan pil, istilahnya pil reklamasi sebagai bagian dari kegiatan politik, sekarang saya minta mari kita gunakan pil revitalisasi untuk kegiatan politik. Terima kasih. Ini mama ngomong begini. Sebenarnya saya tidak ingin suara rakyat, tetapi di bawah, di tiang keliling Bali ini, ngode-ngode ada yang menjadi perdebatan juga di kabupaten-kabupaten gitu. Makanya dia berikan kesempatan. Ada di Tulen membangun ini ada sini dan nyaman di Jembrane, nyaman di Karangasem. Yang maksud jahit kenapa tidak memberikan? Karena bersatu kubur. Artinya ampun pak toh nih kan tadi. Nah tinggal sekarang sebelum pembangunan terakhir, saya berikan kesempatan buat Bapak Prof untuk memberikan sedikit masukan atau kajian-kajian yang sudah dihasilkan. Waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi kami sebetulnya di sini sebagai akademisi mewakili Kementerian Keuangan dan Perdagangan yang meminta kami untuk mengkaji kondisi aktual. Kenapa Pak? Nah, Sebenarnya
Maaf, saya memperkenalkan, kami ada beberapa orang. Saya sendiri Dietrich Bengen, Profesor dari Institut Pertanian Bogor. Kalian saya pengelolaan pesisir dan kelautan. Kemudian di samping saya yang ada ini Bapak Diri Cahyadi. Beliau adalah dosen dari Institut Teknologi Bandung yang khusus tentang hidrologi, masalah banjir dan sebagainya. Jadi yang lagi sebagai Jumat itu Profesor Herman dari Institut Teknologi Surabaya yang spesialisasinya tentang geologi dan informasi. Kemudian ada lagi yang dia datang adalah Profesor Nur Yuwono dari Universitas Gadjah Mada. Beliau yang khusus tentang pelabuhan dan juga transportasi. Jadi kami diminta untuk mengkaji kondisi aktual, apakah kondisi aktual ini memungkinkan atau tidak kita lakukan perbaikan, pemulihan yang kita kenal dengan revitalisasi. Dari hasil kajian ada 3 hal saja yang sebenarnya, bahwa kondisi aktual ini kalau kita biarkan tanpa ada upaya-upaya perbaikan, maka sedimentasi akan menyebabkan terjadi pendangkalan, dan pendangkalan yang terjadi itu jelas dia akan mengganggu bahkan bisa memusnahkan ekosistem mangrove yang ada di Teluk Benoa. Oleh sebab itu, revitalisasi kita harapkan ini bisa membantu untuk memulihkan kondisi yang ada, sekaligus juga memulihkan kondisi yang ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita biarkan saja, paling tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama, wilayah perairannya itu hanya tinggal 400 hektar. Sedangkan kalau kita revitalisasi, wilayah perairan ini bisa kita kembalikan bahkan sampai 700 hektar dan lebih dari itu. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu upaya yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga dari hasil kajian kami bahwa Perpres 51 ya, ini sebetulnya adalah upaya untuk mengakomodasi kondisi aktual yang ada. Bahwa kalau itu tidak mengakomodasi kondisi aktual yang ada, kita jadikan misalnya kawasan konservasi perairan seperti yang ada, maka Teluk jalan tol Mandara ini harus dicabut. Ya, kalau kita lihat dari secara hukum. Pelabuhan Benoa itu harus dipindahkan dari kawasan terbunuh. Kalau itu kita jadikan kawasan konservasi, dan itu tidak memenuhi. Oleh sebab itu harus ada upaya-upaya bagaimana yang sudah ada ini harus bisa akomodasi, tapi sekaligus untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang ada. Nah, ini kira-kira 3 alasan utama yang detail-detailnya dari kajian itu sudah kita sebutkan. Mungkin itu jawabannya, dan saya sampaikan juga kami mewakili katakanlah sebagai ahli yang diminta oleh Kementerian Kelautan. Kebetulan pada saat ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu hadir, yaitu Direktur Pesisir dan Lautan Pak Eko, yang harusnya juga berada di situ, yang tahu persis tentang berbagai proses untuk aspek hukum dan juga aspek-aspek lainnya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Prof. Dan terakhir Pak Maku, silakan. Baik, terima kasih Pak Rola. Saya langsung saja. Sebenarnya kalau tidak dikasih bicara pun saya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman ada informasi yang sangat penting yang saya sampaikan di dalam forum ini. Karena saya sangat yakin bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu yang hadir di ruangan sekarang ini tidak tahu informasinya dari awal. Karena saya sangat yakin bapak-bapak cuma tahu Teluk Benoa itu dikerjakan melalui analisis tentang keilmuannya itu baru dari tahun 96. Sedangkan Pak, biar bapak tahu itu, sedangkan analisis untuk revitalisasi di Teluk Benoa itu sudah pernah dilakukan tahun 1990. Mohon ditunjukkan bahwa saya punya data lebih efektif dari apa yang bapak tahu. Artinya apa? Pembahasan tentang revitalisasi Teluk Benoa ini bukan baru, melainkan itu sudah dari 25 tahun yang lalu, Pak. Untuk itu kenapa mesti ini? Coba Bapak lihat sekarang itu tahun 90, Pak. Itu arsitek Singapura yang melakukan. Itu Bapak lihat, itu ada Infrotex Singapura tahun 90. Bapak perlihatkan apa yang rencana dibangun di Teluk Benoa itu. Naik terus
kondisinya. Itu belum ada proses sedimentasi loh Pak di situ. Ini sudah dikerjakan untuk membangun destinasi pariwisata baru di Bali itu. Terus naik terus sampai konsepnya baik. Ini kondisi yang rencananya dibangun dulu tahun 90. Andai saja tahun 90 itu dilakukan Pak, pembahasan hari ini tidak pernah ada dan mangrove kita itu habis Pak. Itu ada lokasi mangrove itu kemudian dihabisi total hampir 100%. Syukurlah tahun sekarang ini 2014 ini masih kita berkutat dalam pembahasan di mana pelestarian dan penyelamatan lingkungan itu harus terakomodasi di dalamnya. Jadi kita ini tidak merusak lingkungan. Andai saja konsep ini kemudian dilanjutkan Pak, tidak terjadi masalah pada saat itu. Jadi pembiayaan yang sebesar itu, ini pembiayaan pada tahun 90 itu berjumlah hampir 24 triliun. Yang sekarang membengkak menjadi 30 triliun. Kalau itu dikerjakan Pak, kita tidak ada pembahasan ini, tetapi kita mendapatkan masalah yang luar biasa di Bali. Untuk itulah kemudian saya mau berbicara. Saya mau menunjukkan, terus naikkan aja lagi. Naik, ini biar Bapak tahu apa yang akan dibangun di sana. Sama juga seperti apa yang kita bangun sekarang ini. Ada di sana ada marina, ada di sana golf course, ada di sana pelabuhan yang lain, ada di sana water sport, ada di sana landasan pacuan kuda dan seterusnya. Dan Bapak boleh minta data ini. Ini tahun 90. Biar Bapak tahu, bukan tahun 96. Dan saya Pak terus terang sayalah gudangnya tentang dokumen-dokumen apapun di Bali dari tahun 47. Bapak mau minta tentang Bali tahun 47 sampai 2015 ini seperti itulah kemudian saya mau jelaskan bahwa semestinya kita sudah tidak lagi berbicara tentang konflik antara pro dan kontra, melainkan bagaimana kita mengawasi pembangunan ini agar betul-betul menjadi destinasi baru pariwisata di mana wisatawan bisa tertarik. Satu. Yang kedua Pak, saya mau klarifikasi, bukan klarifikasi, saya menyitir ucapan Pak Sekda tadi sangat menarik Pak. Ucapan beliau itu begini, kami sangat dukung langkah-langkah investor selama proses dan prosedurnya diikuti. Artinya apa? Siapapun boleh berinvestasi, ikuti prosesnya, ikuti hukumnya, ikuti semua. Kalau memang dianggap layak, jalankan. Kalau tidak, ya tidak. Kita stop sampai di situ. Itu. Kemudian selanjutnya, tadi kalau klarifikasi dari teman DPR, ternyata teman-teman DPR pun tidak paham seluruhnya permasalahannya. Pak, saya klarifikasi, bukan Palindo yang melakukan kesalahan di sana, melainkan otoritas pelabuhan. Di atas Palindo itu ada otoritas pelabuhan Pak yang harus dilaksanakan. Bukan Palindonya. Palindo adalah cuma lembaga pelayanan di sana. Di sana ada di atas itu ada otoritas pelabuhan yang Bapak salahkan kalau terjadi kesalahan dredging. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak tadi menyebut, Pak Diana tadi menyebut, terus itu harus dibawa ke Tanah Ampo dan jangan di benua. Di benua Pak, terus yang sebesar sekarang yang berlabuh di laut lepas benua itu tidak bisa dibangun di pelabuhan benua. Kenapa? Karena Pak, alur laut yang dari Serangan ke Tanjung Benua itu sangat kecil dan tidak memungkinkan memasukkan krus yang sebesar yang berkapasitas ribuan orang ke dalam pelabuhan. Dan Pak tahu aslinya. Maka dari itu hati-hatilah berbicara, lihatlah kondisi aslinya di lapangan seperti apa. Kita tidak mungkin memaksakan alur-alur yang tadinya tidak memungkinkan untuk dipakai, kemudian kita paksakan dipakai dan kita memotong barier di tempat itu. Saya yang pertama menolak Pak. Bapak bisa lihat itu alurnya sangat kecil di situ dan tidak mungkin alur itu masuk. Kemudian yang lain, tadi Pak Lolak persis bilang, saya setuju dengan Bapak bahwa pelabuhan perikanan Pak yang ada di benua sekarang itu, kalau Bapak mau memang baik di pelabuhan benua itu, pelabuhan perikanan dibawa ke Kelungkung di mana Gunasel sekarang dioptimalisasi sebagai pelabuhan dan plus pelabuhan perikanan. Kemudian industri, pelabuhan industri tidak usah lagi bongkar muat di benua, kembalikan ke Tulungan Bawang. Itu sudah pemerataan Pak. Industri sudah ada di Buleleng, perikanan sudah ada di Kelungkung. Bapak juga jadi aman Pak. Begitu. Kita bisa klarifikasi semuanya. So Pak tambah sekarang. Pak tambah Pak. Bapak tadi
penolakan lebih besar daripada yang pro. Keliru. Kenapa saya bilang keliru, Pak? Yang menolak itu saya harapkan 10.000 yang bisa menurunkan masa di sini, Pak. Penduduk Bali itu 3,5 juta, Pak. Dikurang 10.000, itu masih ada sisa 3,6. 3,6 aneh saja, Pak. Yang abstain itu ada setengah dari itu. Itu masih ada 1.800.000 orang yang mendukung reklamasi ini, Pak. Jangan dilihat yang 10.000-nya, dilihat yang dikasihkan ini, Pak. Pak, saya mau ingatkan sekali lagi, investor ini bukan tidak mampu membuat baliho, Pak. Perbandingannya ada 1 berbanding 100, Pak. 1 orang yang bisa masang, 100 orang pro ini bisa masang. Tetapi kalau itu dilakukan, Bapak bisa bayangkan Bali ini seperti apa. Untuk itulah, wanti-wantilah saya minta, mohon jangan lakukan itu, karena tidak usah dilakukan itu. Karena tidak penting itu semuanya. Ya, saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang lain-lain ada yang saya tidak usah jawab lagi dengan waktu yang habis. Terima kasih sekali lagi dan selamat berjuang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Karena ini kebijakan dari Pak Ketua 1, 2, makan siang. Permisi dari rakyat kecil, Pak, sebentar aja. Sebentar lagi katanya akan ada pertemuan dengan yang menolak. Saya mohon dari Bapak jangan terpancing oleh baliho. Jadi baliho itu bunyinya masyarakat Bali menolak revitalisasi masyarakat yang mana. Saya yang kecil, Pak. Saya datang ke sini tidak ada yang membayar, tapi nurani, Pak. Datang di Makassar saya ada 100 orang yang bisa datang. Demi terwujudnya, itu kita mohon dari Bapak, dari Bapak Inspektor, itu dari tak bagus pemaparannya, cuma saya rasa kurang sosialisasi, mungkin diperbanyak berkejar lagi. Harap begini, Pak, ada kecil, Pak, tidak ada yang membayar, tapi nurani, Pak. Kalau perlu sampai datang 100 orang, 1.000 orang tak bisa datang, Pak. Yang mendukung, Pak, yang ikut sejalan dengan saya. Jadi saya biarkan tahu ya, Ketua Pecalang Dukuh Sakti Bali, Pak. Yang banyak saya di sana, Pak, belum mampu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 2 DPD RI, pada pimpinan Romo beserta anggota, supaya menjadi Bapak Guru, kami dari Forum Bersama Kesehatan Bali, kami merupakan gabungan dari elemen intelektual muda, aktivis, dan dari mahasiswa juga ada Sulaiman Ibrahim. Dan ini kami aktif terus dan sekarang untuk segala ini kami nanti ada baru sudah ada nanti segala mungkin. Jadi maksudnya sama dengan rekan-rekan yang lain, namun entitas kita yang beda. Jadi dari hasil FGD, publikasian dan sosialisasi kami di lapangan sejak Desember yang lalu, bahkan tanggal 8 Desember kami sudah bertiga di Hotel Bali untuk menyampaikan hasil kajian itu selama waktu. Jadi sekarang di sana nanti kami sampaikan bahwa kami akan bersurat resmi kepada DPD RI bahwa kami dari persoalan reklamasi sampai reklamasi ini kami sudah bergerakkan ada 4 domain ya. Jadi pertama domain public policy, kemudian manajemen strategis, ekonomi politik, dan regulasi. Nah ini yang merupakan apa yang disampaikan oleh Komite tadi itu sudah mengandung solusi apa yang disampaikan oleh DWBI yang kami dipercayakan juga sebagai mediator meminta mediasi dalam hal ini. Jadi DWBI sudah mengajak kita melakukan loncatan kuantum. Jadi dengan green tourism ini akan menjadi ikon Bali. Nah kami senantiasa mengundang dari UMN nanti akan kami sampaikan secara tertulis kepada DPD RI. Jadi dari domain-domain tadi yang khusus nanti akan terus mengupayakan membentuk masyarakat Bali menjadi subjek public policy atau stakeholder bagi kebijakan ini.
Karena nanti ujungnya ekonomi politik yang disampaikan bayang-bayang dari BPI tadi, ini akan terjadi, yang terjadi adalah persaingan destinasi, termasuk apa yang diklaim oleh beberapa kelompok kontra reklamasi berhadapan dengan baliho-baliho yang seragam. Itu kan baliho seragam. Ini kita ada bayang-bayang destinasi, persaingan destinasi dengan Singapura dan sebagainya. Seperti ini, baik, terima kasih. Silakan. Om Swastiastu. Bapak pimpinan rombongan yang juga rapat dari ini juga kemudian juga mereka yang hadir pada forum ini perkenalkan diri, nama saya Imadi dari Selatan Desa Adat Walu yang kebetulan sesungguhnya adalah kamilah yang paling bersangkutan dengan wilayah ini. Tapi saya menjadi suatu hal yang heran kita yang jauh dari yang bersentuh itu adalah yang berkaitan. Ini menjadi suatu pertanyaan. Dan maka suatu hal yang perlu nanti mungkin dari DPD boleh bicara itu karena kita itu akan dipertemukan dengan beda waktu dan jelas memiliki suatu pemahaman yang berbeda dan diskusi dengan baik. Maka dengan demikian kami harapkan kalau DPD dalam konteks penerapan aspirasi ini adalah memiliki suatu standar bobot terhadap penyampaian kepada pendapat. Ya, pada saat ini bobotnya seperti apa dan kemudian pada saat nanti mereka yang menolak bobotnya seperti apa. Sehingga itu adalah kemurnian di dalam berpendapat, kemurnian di dalam memiliki kesimpulan adalah lebih baik. Dan tidak semata-mata adalah mengacu kepada kuantitas yang berbicara. Termasuk ada kuantitas yang hadir. Nah, ini mohon dengan hormat. Tapi kita berbicara adalah bagaimana kualitas yang sebenarnya merupakan kebutuhan bagi bangsa itu sendiri. Ya tidak atas kepentingan lain selain kepada kepentingan Bali itu sendiri. Banyak orang yang sekarang berbicara tentang adat Bali yang belum tentu adalah mereka melaksanakan dengan baik. Ya, salah satu contohnya belum tentu dia mampu membuat anak dalam 4 itulah ciri khas Bali, Pak. Kedutnya sudah langka sekarang. Nah, maka banyak sekali orang berteriak ala adat Bali, tapi saya belum tanya. Nah, itu adalah contoh kecil. Maka dengan demikian, ya, banyak mereka yang menolak dari berbagai tempat, tetapi kami dari yang terdekat adalah belum melakukan apa-apa. Ya, baru-baru kali ini adalah kami mendapat sosialisasi melalui gambar-gambar yang ditemukan, demikian juga ada perencanaan tentang pengembangan benua. Maka kami akan baru lebih memahami lagi tentang kepentingan daripada pembangunan itu sendiri. Memang siapa yang dikatakan lebah mampu itu adalah perencanaan dulu sudah pernah, bahkan sebagai tim yaitu penasihatnya itu adalah Insinyur Gilbert juga pada saat itu dan kami dapat sosialisasi pada saat itu dapat dilakukan, tapi pada saat itu sekarang tidak dapat. Nah, ini menjadi suatu hal yang aneh kajiannya. Ya, maka apakah sudah benar merupakan suatu kajian yang benar untuk Bali itu sendiri? Ini yang terlihat. Demikian juga dari aspek sosial budaya kita lihat diangkat sekarang sosial budaya bahwa akan berdampak dan sekian perlu dipahami dengan baik. Sejauh mana akan memberikan suatu dampak, apa positif atau negatif? Karena tidak banyak mereka wilayahnya yang berpengalaman dengan sistem kawasan, Pak. Kalau itu adalah sistem kawasan berbeda dengan pariwisata yang bukan sistem kawasan. Kami lah hidup dengan berdamping dengan Nusa Dua itu sendiri, dengan DDDC adalah bagian pada wilayah desa adat kami. Sistem kawasan perkembangan pariwisata berbeda dengan Kuta, Pak. Jauh berbeda. Dan justru berdampak negatif ke depan adalah Kuta dengan Sanur berbeda dengan Nusa Dua. Saya tadi katakan demikian. Karena pengalaman kami dalam aspek itu lumayan juga. Ya. Dampak terhadap sosial budaya yang bersifat negatif Nusa Dua adalah kecil sekali dibandingkan dengan perkembangan pariwisata Kuta dan Sanur yang berkembang dengan masyarakat. Ini hati-hati. Ketika perkembangan pariwisata berdampak bersentuh langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah sosial budaya kita akan sangat berpengaruh. Sambil contoh, ketika di Kuta lah rumah-rumah ditinggal mereka itu disewakan untuk tahun berkembang demikian rupa bebas itu. Nah, kemudian anak cucunya ketika makan melihat kepada orang asing berciuman di depannya, itu adalah pengaruh yang negatif. Nusa Dua tidak ada seperti itu. Selama kawasan itu ada pada saat itu. Nah, ini
Begitu juga dalam berbicara tentang reklamasi, kebetulan sekarang temannya adalah revitalisasi. Reklamasi itu adalah tentang pantai timur kawasan Nusa Dua sampai Tanjung Benua. Itu adalah pada saat saya menjadi LKMD adalah yang pertama kali siap menjadi pilot project untuk hal itu. Dan kenyataannya sekarang menjadi rebutan bahwa seperti itulah yang baik. Yang sebelumnya ditolak di berbagai tempat maupun Sanur, hanya pemangku beliau adalah partner kami waktu itu dalam membicarakan hal itu. Banyak yang menolak, tapi Nusa Dua adalah siap menjadi pilot project. Nusa Dua adalah banyak pilot project yang dilakukan. Menjadi pilot project kawasan wisata juga pertama kali. Menjadi kelurahan juga pertama kali. Tentang reklamasi adalah pertama kali. Maka disitulah kami cukup berpengalaman untuk hal itu. Maka kajian kami adalah dengan revitalisasi ini adalah menjadi suatu dampak positif bagi kami. Walaupun daerah lain di provinsi Bali itu adalah masih ada kecemburuan sosial ekonomi. Maka berdasarkan perjalanan penyerapan aspirasi daripada bisa sepakat tadi itu adalah saya tarik kesimpulannya bahwa itu penolakan dilakukan karena istilahnya itu kalau kita sebut adalah karena faktor kecemburuan pertumbuhan ekonomi, bukan karena dampak yang lain. Itu kesimpulan pada saya. Maka karena Pak Dola menyampaikan seperti itu, maka berani kami menyimpulkan bahwa bukan faktor real yang menyebabkan lain, karena faktor pertumbuhan ekonomi perekonomian di Bali yang dianggap belum seimbang. Masa kecemburuan akan muncul untuk dengan tujuan itu, maka ditolaklah reklamasi itu sendiri atau revitalisasi. Nah ini kami mohon jangan melihat dari aspek kecemburuan ini. Dengan revitalisasi mudah-mudahan Bali itu adalah secara merata cukup karena seperti apa yang diharapkan oleh mereka masyarakat. Terima kasih. Ya, dengan pertumbuhan pariwisata di Badung Selatan sekarang itu adalah dominasi daripada mereka yang beraktivitas juga dari seluruh kabupaten, Pak. Maka saya kebetulan bergerak di bidang transportasi. Seluruh sumber saya bukan asli dari Kuta Selatan. Bali itu semuanya dari Buleleng, Karangasem, Rio. Itu sebagai tidak. Dan kami adalah sebagai penyangga yang paling dekat dengan kawasan itu dan dengan penduduk yang paling padat di sana. Ya penduduk asli saja, Pak. Saya punya ada 2.800 kakak. Itu belum angkat bicara semuanya. Kenapa orang lain harus berbicara lantang soal itu? Pertanyaan kita. Dengan kata lain adalah kami butuh adalah pengembangan kepariwisataan lebih lanjut melalui kepada revitalisasi. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, para undangan yang saya hormati, Bapak Bupati dan Wali Kota atau yang mewakili yang sudah hadir pada siang hari ini. Karena ini situasinya sangat luar biasa. Ini yang saya bayangkan memang seperti ini. Dan saya sudah sampaikan dari tadi bahwasanya saya adalah anggota DPD RI dari perwakilan Bali. Semua daripada pembicaraan ini kita sudah ada rekamannya. Nanti mohon maaf untuk tindak lanjut ke depan ada beberapa komponen-komponen yang tadi bicara akan mendapatkan undangan dari DPD untuk bisa kita akan undang ke Jakarta, baik yang pro maupun yang kontra. Dan terus terang saya akan garis bawahi lagi sebentar. Kan bapak-bapak ini kan kita ajak untuk beristirahat dulu, habis itu balik ke rumah, habis itu ada yang kontra. Nanti untuk pemberitahuan saja, nanti yang kontra itu dalam penolakan ini kita akan minta juga kajian-kajiannya sesuai dengan apa. Habis itu semua kita akan kumpulkan begitu. Nanti biar kita bandingkan dan nanti saya jamin, saya selaku anggota DPD dari Bali tidak langsung berbicara plak, tetapi kita seperti ini dulu. Mohon maaf, barangkali saya memandu acara ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya selaku anggota DPD dari Bali, mohon maaf dan kami serahkan waktu kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kadi Arif Bauer, Pak Sekda, Pak Cok Mayun, Pak Inengah Kambe, dan Bapak anggota DPRD Kabupaten Kota yang saya hormati, dan Bapak Bupati Wali Kota atau yang mewakili Pak Asisten, dan Bapak tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh-tokoh agama, dan anggota DPD yang saya hormati. Terima kasih waktunya dan kami sudah mencatat beberapa hal.
Di antaranya begini, semalam sebelum berangkat kemari kami rapat kerja dengan Menko Maritim. Saya teringat yang tentang Yah tadi, Yah itu tentang Marina tadi, di Menko Maritim sudah ada itu semua. Dan waktu saya tanya kenapa, itu tergantung alurnya Pak. Jadi waktu itu saya tanya, misalnya saya di Medan, kenapa tidak ada di Medan dengan Pinang? Enggak ada alurnya itu Pak, walaupun dia sudah bersebelahan provinsinya. Oleh sebab itu, kami menyampaikan kepada kita sekalian, nanti pada saatnya mungkin Bapak bisa mengundang kebijakan Menko Maritim yang terbaru. Dia bahkan akan membebaskan visa beberapa negara. Jadi ini sangat menguntungkan khususnya bagi destinasi-destinasi wisata. Dulu ya sama cruise izinnya lama, sekarang udah cepat Pak. Bahkan dia semuanya 10 hari paling lama. Jadi saya pikir ini paling menguntungkan bagi Bali. Itu contoh-contoh bagi kita sekalian. Jadi saya pikir kita sudahi saja. Mungkin anggota ya. Oke, sebelum kami tutup, Saudara Teddy silakan menyampaikan karena kan enak juga mendengar dari sisi lain. Silakan Bu Teddy. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kami sudah banyak mendengar. Jadi Pak kami datang ke sini dari tadi baru sekarang bukan suara selain memperkenalkan diri. Jadi memang itu tugas kami Pak. Ya, tapi saya bergembira hati juga dikasih kesempatan untuk berbicara. Berdasarkan pengalaman Pak, saya ingin sharing sedikit. Masalah tolak atau pro itu sepenuhnya tergantung masyarakat tadi terkait dengan kemaslahatannya. Ya. Tapi sedikit sharing nanti saya sampaikan bahwa di tempat kami di Provinsi Bangka Belitung, khususnya di Pulau Belitung, pernah terjadi hal semacam ini, yaitu ada rencana reklamasi pantai dan membuat pulau namanya Dolphin Island. Itu membuat kami bertahun-tahun di Pulau Belitung itu bermasalah masyarakat ini, terbagi juga dalam 2 kelompok. Dan itu sangat tidak mengenakan situasinya. Saya paham sekali. Oleh karena itu kenapa saya ingin sharing di sini. Kami di sana setiap hari yang tadinya semuanya bersaudara, sekarang terpisah gara-gara masalah reklamasi itu. Tetapi persoalannya berbeda. Saya tidak menyamakan persoalan dengan di Bali tentunya. Persoalan di sana adalah terkait dengan pertambangan laut, di mana reklamasi itu akan dilakukan dengan terlebih dahulu mengeruk kekayaan alam di lautnya, baru dilakukan reklamasi. Nah ini kan timbullah perdebatan di Pulau Belitung dan saya harus terus terang saya salah satu yang menolak dilakukan itu. Kondisinya adalah bahwa di Pulau Belitung kami tanah masih sedemikian luas, pantai masih luas, ya. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk itu untuk dilakukan reklamasi di Pulau Belitung. Yang ingin saya ceritakan bukan soal menolak atau pronya tadi itu, bahwa kondisi masyarakatnya itu psikologisnya sangat tidak baik. Kepada teman saya PT TWBI, karena kenapa saya bilang teman, kebetulan saya background juga dari pengusaha, saya paham. Yang ingin saya ingatkan adalah tolong Pak, dalam hal ini saya lihat dukungan dari masyarakat cukup luas. Jangan kita menggunakan strategi membenturkan masyarakat. Saya minta tolong. Saya tidak menuduh. Tapi saya perlu mengingatkan juga kepada pihak investor dan kepada masyarakat semua. Bali ini sudah sangat amat terkenal. Saya keliling dunia, Pak. Memang saya hobinya traveling. Sebelum di DPD saya sudah keliling. Saya terus terang harus mengatakan bahwa saya menikmati Hawaii dan Bali. Oleh karena itu saya bolak-balik Bali. Jadi kalau situasi ini berkembang terus, Bapak mengandalkan dengan massa Pak, yang ada 1000 orang, yang ada 100 orang, dan Bapak kumandangkan itu terus nanti. Saya yakin gerakan kawan-kawan yang kontra juga akan bakalan sama. Pada akhirnya
Kami di luar Bali tidak akan merasakan, tetapi bapak-bapak semua yang ada di Bali akan merasakan efeknya. Seperti pada saat saya hampir merasakannya di Pulau Belitung. Pulau Belitung kondisinya lebih menguntungkan, masyarakatnya tidak sebanyak Bali, sehingga masih under control. Saya selesaikan ceritanya. Pada saat sekarang ini tidak jadi dilaksanakan dan semua merupakan komitmen pemerintah pada saat ini sampai dengan sekarang. Ya, karena itu di Bali itu saya tidak mau menyamakan kondisi Bali dengan Belitung, karena kondisi Bali misalnya saya pahami daerahnya sudah sangat padat, misalnya pantainya juga sudah terbatas dan lain-lain sebagainya. Silakan. Apa yang disampaikan oleh kawan tadi, investor tadi itu adalah kalau itu semua dilaksanakan, kalau menurut saya fine-fine aja. Kita tidak boleh alergi terhadap investasi. Tidak ada daerah yang berkembang tanpa investment. Itu saya yakin. Jadi sekali lagi Pak, bukan pro dan kontra. Silakan. Saya sepenuhnya sebagai senator dari Bangka Belitung tapi mewakili DPD RI. Kami berpijaknya jelas. Kami mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi betul kalau saya, mohon maaf, saya salah satu yang terlena dengan spanduk-spanduk yang ada. Karena saya sering bolak-balik. Saya lihat di mana-mana itu suara penolakan dan saya sambil jalan saya bertanya kepada masyarakat yang saya pahami, Pak. Masyarakat menolak. Ini tolong dengarkan suara saya, karena saya yang turun ke lapangan. Masyarakat menolak. Nah, tugas-tugas bapak-bapak sekalian yang saya lihat di sini semuanya pro terhadap investasi, dan saya sebagai pengusaha saya cukup senang. Gitu. Berarti ada yang kurang di sini. Mungkin lack of communication berarti. Ada yang salah di sini dari pihak yang pro sekarang ini. Ya, mari Pak, saya minta dikomunikasikan sekali lagi ini dengan masyarakat, tapi dengan cara-cara yang elegan. Jangan bawa masalah. Jangan benturkan masyarakat. Itu yang demikian, saya kira sekilas saja, sekedar sharing dan juga pendapat saya pribadi, di mana saya kebetulan sering ke Bali dan mendengar komen-komen dari beberapa teman-teman yang ada di Bali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelum dilanjutkan Pak, ya silakan. Tadi berkaitan dengan benturan. Justru kelompok kami yang mendukung ini tidak mau benturan Pak. Saat bukan bagaimana kami ini orang-orang kaya Pak, orang-orang kaya yang tidak perlu dibayar untuk itu Pak. Kami bisa membayar orang, tapi tidak kami lakukan. Kami orang-orang sekolahan Pak. Kami orang-orang kaya yang tidak bisa dibayar oleh TWBI Pak. Tapi kami ingin dan kami mendukung ini supaya terwujud. Karena apa? Masyarakat Bali itu masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan Pak. Untuk itu kami katakan, kalau Bapak dari senator dari jauh pernah ke Bali 2-3 kali terus bisa konklusikan bahwa masyarakat Bali menolak, itu yang kami miris perasaan kami. Kami orang Bali Pak. Jadi untuk itu tolong jangan berkomentar, dukung aja kami. Karena apa? Karena tadi sudah disebutkan ada kajian yang jelas, ada perizinan yang jelas, ada niat baik investor. Itu yang kami dukung Pak. Kami orang lingkungan Pak. Koreksi Pak. Satu saja mangrove dipotong oleh TWBI, kami potong TWBI Pak. Jadi jangan samakan. Kalau di Belitung silakan bicara Belitung, ini bicara Bali Pak. Kami tidak sepakat dengan komentarnya. Terima kasih. Saya pikir begini Pak. Koreksi pimpinan koreksi. Silakan, karena saya bikin statement. Bapak tolong pahami kata-kata saya. Saya datang ke Bali berkali-kali. Ya. Saya bilang bahwa saya ketemu. Saya ini memberi solusi nih Pak. Bapak kan mendukung. Saya ketemu ada lebih dari 10 orang yang saya temuin, teman-teman yang Bali. Belum ada satu informasi Bapak. Bukan berarti saya mengkonklusikan, tapi saya katakan ini data yang saya dapatkan. 10-10-nya menolak. Maksud saya tadi, kalau Bapak mendukung, berarti saya bilang berarti ada lack of communication di sini. Ini inputan, bukan saya menyimpulkan. Dan saya senator DPR juga dari Republik Indonesia, bukan
senator bubble, Pak. Saya berhak untuk berbicara dan Bapak tidak berhak untuk membatasi saya. Jadi karena kesempatan sekali lagi saya koreksi. Apa yang saya sampaikan adalah jangan sampai Bapak, saya tahu mungkin Bapak kaya. Saya respect sama orang kaya. Orang kaya bisa membantu biasanya yang kekurangan. Tetapi ini jangan membuat kita jadi sombong, Pak, bahwa ini di masyarakat di bawah yang banyak pendidikan yang kurang, kaya, yang katakan masih di bawah garis kemiskinan, yang ramai itu hidup. Mereka tidak tahu apapun yang terjadi di nanti PT TWBI mau bagaimanapun majunya belum tentu bagi saya. Tapi kalau saya menolak sekarang sudah jelas mungkin ada imbalannya, Pak. Di tempat kami itu terjadi juga yang menolak mungkin ada dapat sesuatu misalnya. Jadi ini maksud saya informasi, for your information only, ya. Terima kasih. Oke, nggak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan karena mereka menyampaikan begitu di sana, jangan terjadi di sini, dan itu adalah tanggapan pribadi. Bisa Pak terakhir Pak ya, karena saya sekarang yang moderator ya, Ketua Komite 2. Jadi saya pikir dari tanggapan Buknya ini nggak perlu dikomentari lagi Pak ya, karena clear, tidak ada kaitannya dengan ini. Silakan Pak. Terakhir Pak. Terakhir Pak, nama saya Heru Pak. Kebetulan saya di DBI, kebetulan saya juga Ketua Forum Peduli Mangrove Bali Pak. Jadi saya sudah terima kasih acara ini kepada Bapak. Di sini juga saya mendengar aspirasi dari kawan-kawan yang lain. Saya akan indahkan aspirasi itu, terutama tadi kaitan kepada Bapak. Ada satu hal yang paling penting adalah kekhawatiran karena pro dan kontra hingga timbulnya konflik horizontal. Nah ini yang dari dulu kami lakukan. Kita tidak mau lakukan itu. Kita tidak mau terjadi seperti itu. Bahkan terhadap spanduk pun saya sudah bicara kepada kawan-kawan. Jangan sampai Bali yang 1000 pura menjadi 1000 spanduk. Itu tidak bagus estetikanya seperti itu. Itu yang kami tekankan. Dan saya tidak tahu satu hal. Saya berani aja Pak. Saya berani bertaruh sama bapak-bapak masalah reklamasi. Kenapa banyak yang menolak? Ayo kita bertaruh. Kita keluar sini sekarang, kita tanya kepada masyarakat, jawab, Anda tahu atau tidak masalah reklamasi? Kami harus jawab. Reklamasi itu positif atau negatif? Pasti jawaban negatif. Saya berani bertaruh itu. Kenapa demikian? Itulah kesalahan daripada kalimat reklamasi itu sendiri. Kenapa demikian? Kita harus belajar dari sejarah itu sendiri. Kenapa masyarakat? Satu contoh yang paling gampang. Saya sama kawan saya melakukan kolusi, membuat pura. Salah atau benar? Dan itu yang terjadi dengan kalimat reklamasi. Sudah ada indikat tersendiri terhadap kalimat reklamasi itu Pak. Saya ingin menyampaikan itu. Saya pernah berbicara di depan para yang penolak, dan saya harus hadir sendiri waktu Pak Ranto itu jadi saksi hidup. Saya harus datang sendiri hadir. Saya tidak nanti untuk sosialisasi Pak. Cuma yang saya susah kalau saya bersosialisasi kepada orang yang sudah berbicara pokoknya, dan itu susah. Kalau susah berpendidikan bukan intelektual seperti itu. Jadi Pak, saya di depan mereka tinggal jawab satu. TWBI apakah sudah melakukan kerusakan secara faktual? Silakan, kalau memang TWBI sudah melakukan kerusakan secara faktual, silakan hukum. Saya orang yang pertama kali akan menghukum mereka dan saya akan menghukum diri saya sendiri. Dan itu janji saya kepada mereka. Namun kalau TWBI di kemudian hari menyesalkan masyarakat, dia tidak harus dukung. Saya orang lingkungan hidup. Ya, jadi saya bilang sama TWBI, satu hutan mangrove saja yang nanti pada saat pembangunan ketika TWBI diizinkan untuk membangun kawasan tersebut ternodakan oleh TBI, maka saya akan membuka TBI walaupun saya TBI bagian seperti itu. Dan saya minta kepada TBI terhadap kawasan yang 200 hektar lebih itu yang bisa untuk kawasan hijau, tolong dikembangkan untuk mangrove. Jadi bukan hanya berpaku pada itu. Kita sudah sulit Pak mempertahankan mangrove yang ada, nanti kita dikembangkan. Kami minta kepada TBI untuk mengembangkan masalah. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini penjelasan yang konkret, baik ya. Pak Kade mungkin ada terakhir. Makanya Pak, saya jadi anggota DPD yang turun ke bawah. Saya bilang Igel, nggak ada kok yang tahu tentang reklamasi ini. Makanya dia orang yang gainang di sebarang ngajak rakyat di Panglawan. Ini maksud dia gitu. Yang Igel ke leke-leke ini Igel nggak orang ilen-ilen, dia tanya tentang lidah dia tahu. Makanya bahasa Inggris. Saya sampai ke pelosok-pelosok desa. Habis itu gaungnya ini tidak ada. Saya pun selaku anggota DPD sumpah pantang selamat yang hari ini kan barang ini gitu. Makanya dia keinginan dia untuk jadi kepada wartawan. Kemarin saya ketemu sama wartawan di DPD Provinsi Bali, saya akan buat acara ini ya. Jangan mau DPD mau buat acara ini karena kantor DPD Gunung Prakat yang di tempat tinggi gitu.
Nanti kalau gimana ke depan, pokoknya Dijang janji untuk menyelesaikan permasalahan ini lewat konstitusi. Tugas Dijang di Jakarta seperti apa, beliau staf ahli kita juga di Undang-Undang Kelautan. Nanti beberapa akan kita undang untuk melengkapi daripada keputusan kita nanti. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah waktu yang harus memisahkan kita dan kami dari Komite 2 DPD RI sudah menyerap semuanya. Dan selain kami tulis, kami juga merekam. Bapak Ibu izinkan nanti pada saatnya kami akan membuat rekomendasi. Karena pada hari ini kami tidak bisa mengambil suatu kesimpulan sebelum lengkap pertemuan setelah nanti. Perlu kami sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Daerah selalu memberikan kesejukan, Pak. Jadi kalaupun ada teman-teman tadi itu maksudnya yang baik, Pak. Tidak ada maksud yang tidak baik. Karena Dewan Perwakilan Daerah ini tidak ada afiliasi dengan kepentingan apapun. Kepentingannya adalah kepentingan daerah dalam bingkai NKRI. Sebagai contoh, kami sekarang mengusulkan Undang-Undang Wawasan Nusantara, Pak. Ini sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita dibingkai dalam satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dan Bali, beruntunglah yang paling terkenal di luar negeri daripada kami orang Medan. Tepuk tangan untuk Bali. Bapak Ibu, demikian terima kasih banyak atas kehadiran seadanya ada di sini. Penerimaan kami, kepemimpinan kami mohon maafkan, dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Kami berharap dan kami yakin bahwa masalah ini akan segera selesai dengan dukungan Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kita sekalian tentu para LSM. Dan terima kasih kepada akademisi. Pak, mohon setelah ini saya ingin ketemu dengan Bapak dulu lagi untuk lebih mendapat informasi lebih jelas, karena setelah ini kami akan ketemu dengan kementerian terkait untuk membicarakan secara teknis dan lain. Bapak-bapak, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita, kepada Pak Sekda, terima kasih yang memfasilitasi tempatnya, dan kita sekalian dengan ini kami tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Om Santi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akan dilanjutkan dengan tukar menukar cendramata yang diawali dengan penyerahan cendramata dari Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada pemerintah provinsi